semuanya, kenalin nama aku Caca. Dan aku Awa, kita di sini bakalan ngoceh dikit tentang huru-hara di Indonesia. Apa tuh, Wak? Ini loh, Ca, yang masih hangat. Kamu tahu nggak, Ca, Indonesia sekarang lagi defisit anggaran loh. Oh iya? Iya, parah. Dan faktanya Indonesia lagi defisit 5%. Padahal di peraturan pemerintah defisit kan nggak boleh lebih dari 5%. Maksimal 3% aja. Nih lihat, Ca, UU RI nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Widih, apal banget ya kamu, Wak. By the way, defisit itu apa sih? Defisit itu ya, Ca, belanja negara lebih besar dibanding pendapatan negara. Katamu loh tadi Indonesia lagi defisit 5% kan ya? Dan di undang-undangnya itu defisit gak boleh lebih dari 3%. Kok tetap disahkan sih? Iya, tetap disahkan, Ca, karena kan lagi pandemi ya, pasti pemerintah kayak memaklumi gitu, jadi RAPBN itu disahkan. Terus-terus kalau kayak gitu pemerintah juga pasti punya strategi dong biar tahun depan defisit kembali normal. Iya, bener, Ca, tugas kita sekarang bagaimana caranya di tahun 2023 defisit itu normal kembali. BTW, pemerintah tuh udah punya strategi loh, kayak menaikkan pajak, karena kan pajak salah satu instrumen yang bisa menunjang pendapatan negara tuh. Nah, itu salah satu cara biar defisit APBN di Indonesia normal kembali dan nggak lebih dari 3%. Oh alah, pantes. Sekarang pajak banyak yang naik loh. Kayak PPN tahun kemarin kan 10% tuh. Nah, kabar-kabar nih, Wak, mulai tanggal 1 April 2022, PPN naik jadi 11%. Nah, kan itu sebelumnya nih, Ca, kita kasih tahu dulu nih ke teman-teman, apa sih pajak itu? Oke, Wak, biar aku jelasin ya. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oh iya, Ca, for your information, gak hanya PPN aja nih. Kemarin tuh aku sempat baca di artikel, kan ada yang namanya pajak natura. Pajak yang dikenakan atas kenikmatan yang diperoleh perusahaan. Misal nih, kamu kerja di perusahaan A, kamu difasilitasi mobil. Nah, itu kamu bakal dikenai pajak juga atas fasilitas yang diberikan ke kamu. Nah, pajak-pajak itu tuh bisa meningkatkan pendapatan negara. Ternyata besar juga ya, Wak, dampak dari pajak terhadap perekonomian di Indonesia. Iya dong, Ca. Wah, ini langsung aku searching, wah. Ternyata pajak tuh banyak juga ya manfaatnya. Nih, kita lihat bareng-bareng manfaat dari pajak. Yang pertama, pajak digunakan untuk membangun infrastruktur seperti rumah sakit, jalan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Yang kedua, pajak digunakan untuk memberi subsidi bahan bakar minyak dan juga subsidi pangan. Yang ketiga, pajak digunakan untuk menyediakan pelayanan transportasi umum. Dan juga yang keempat, pajak digunakan untuk pelaksanaan hal-hal demokrasi, contohnya seperti pemilu. Ih, betul banget, Ca. Berarti penting banget nih kita harus taat pajak. Iya, betul banget. Soalnya nih pajak tuh buat kita juga ya kan. Kayak alokasi pajak, dana pajak tuh bisa buat membangun fasilitas umum, terus mengelola jumlah PNS, mulai dari perekrutannya hingga pembayaran upah, terus membangun jalur kereta api, dan yang lagi viral nih, Ca, pembangunan LRT atau Light Rail Transit sepanjang 23 kilometer dan masih banyak lagi. Oh, oke deh. Aku jadi paham nih hubungan dari pengeluaran pemerintah dan ketaatan pajak. So, dengan kita taat pajak, kita membantu agar pengeluaran dan pendapatan negara menjadi seimbang lagi. Oke, tugas kita sekarang ngajak teman-teman nih untuk menaikkan kesadaran pajak. Yuk teman-teman, mulai sekarang taat pajak ya. Dengan kesadaran membayar pajak yang tinggi, diharapkan kepatuhan akan membayar pajak dapat meningkat, sehingga dapat mengembalikan perekonomian di Indonesia menjadi stabil. Betul banget, wah. Nah, aku ada cuplikan video nih tentang mahasiswa yang mewawancarai Bapak Ojol. Kamu mau lihat nggak? Wih, boleh, boleh, boleh. Oke, check it out. Dengan Bapak siapa? Pak Anwar. Apa boleh dikenal suaranya? Saya takut kan. Ya. Bapak sudah berapa lama kerja sebagai tukang ojek? Ojek ya lama juga sekitar ada 10-20 tahun
sebenarnya. Oh iya, cukup lama. Biasanya Bapak berapa upah yang Bapak dapat dalam sehari? Kalau sebelum musim COVID ya sekitar 150 Dalam sehari. sehari. Kalau sekarang di musim COVID begini ya paling tidak 30.000 juga udah alhamdulillah ya. Jadi COVID bikin berubah semuanya ya. Iya. Kan sekarang zaman digital ya Pak. Kenapa Bapak tidak mendaftar ojek online? Kalau kita mendaftar ojek online kan sesuai dengan kendaraannya. Kendaraan kita kan kendaraan udah tua Oh iya. termasuknya gitu. Bapak termasuk orang yang taat bayar pajak? Pajak terus, jadi kita setahun sekali kita bayar pajak untuk membantu pemerintah juga kan dari negara kita kembali lagi ke masyarakat. Jangan kondisi dari kendaraan, diri kita juga ada pajak. Iya. Iya. Menurut Bapak pribadi, pajak itu apa sih? Pajak itu kalau saya kan istilahnya apa itu namanya untuk pemasukan kas negara juga. Iya. Kayak iuran wajib gitu ya? Wajib itu. Jadi istilahnya negara itu tanggung pajak ya tanggung. Iya. Iya. Nggak tumbuh ekonominya ya? Iya, perekonomian. Jadi nggak. keuntungan dari bayar pajak jadi perekonomian. Iya, untuk perekonomian negara dan lagi yang pula kalau sudah terkumpul dari negara kan disalurkan ke masyarakat juga. Iya. Untuk pembangunan, ladang, Untuk sekolah. kenyamanan kita juga. Iya, untuk kita juga. Dan sekian ya Pak, terima kasih. Maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Bank Indonesia taat bayar pajak. Wih, seru juga ya pembahasan kali ini tentang ketaatan pajak dan dampak-dampaknya. Iya, seru banget ya, Wah. Ternyata bahas ginian bisa nambah wawasan tentang perekonomian di Indonesia ya, Wah. Ih, bener banget, Ca. Kayaknya kita udahin sampai di sini aja ya, Ca. Kita udah ngomong terus dari tadi. Oke, saya Caca. Saya Awa, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Yuk teman-teman, taat pajak untuk Indonesia Bangkit 2023. See you guys.